Lukas 3:23 menulis sampai umur berapa dia di bawah asuhan Yusuf dan Maria. Sampai umur 30 tahun. Luar biasa. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, itu perlu orang tua di dunia. Coba ingat, dia itu Tuhan, tapi dia perlu orang tua di dunia. Betapa anak manusia, anak orang ini nggak perlu orang tua. Maka itu setan merusak pernikahan. Muncullah single mother, ibu tunggal. Nggak mungkin anak itu bisa dibenar. Saudara, kita melihat kebenaran ini. Setan merusak luar biasa. Itu jaga hidup keluarga kita, pernikahan kita, anak-anak kita jaga. Supaya anak-anak sulung akhir zaman ini dilindungi betul oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah sampai waktunya untuk datang ke dunia, saudara, maka Tuhan cari siapa yang cocok buat. Ingat loh, zaman itu banyak gadis, saudara, nggak seperti zaman sekarang, maaf. Pasti dia pakai persyaratan. Nggak mungkin Tuhan di surga terus sambil mikir-mikir, yang mana ya, gadis yang mana ya, enak yang mana ya. Karena banyak toh, nggak mungkin cuma gitu aja. Oh itu yang itu aja, yang itu enak saja. Nggak mungkin, dia pasti pakai persyaratan. Katakan amin. Dia mencari siapa tunangannya gadis ini, dihitung semua. Maka itu lewat Lukas 2:51 saya mengajar pada anak-anak saya, kalau kamu berpacaran, catat kamu tidak cari calon istri atau calon suami. Apa bedanya? Kalau kamu berpacaran, kamu itu sedang mencari calon ibu untuk anak-anakmu. Kalau anak saya perempuan, saya berkata, engkau cari calon papa untuk anak-anak. Karena beda. Kalau orang berpikir calon istri dan suami, itu hanya bicara seks. Cara itu baik-baik. Kalau berpikir calon mama untuk anak-anakku, calon bapak untuk anak-anakku, berarti berpikir tentang rumah tangga. Konsep ini harus ada pada gereja Tuhan. Katakan amin. Maka itu saya berkata, karena pewahyuan itu ternyata banyak keluarga Kristen menikahnya betul, punya anak, ternyata suami istri yang sudah punya anak belum tentu papa mama. Celaka nggak kalau begitu? Simpson sudah ada di surga sejak dunia belum jadi, sudah ada. Maka ketika Simpson akan datang ke dunia, Tuhan cari siapa papa mama yang cocok ini. Ketemulah keluarga mandul itu tadi. Ketika Musa akan lahir, waktu keselamatan untuk Israel sudah datang, maka Tuhan cari papa mama yang benar untuk si Musa ini yang mana. Ketemulah keluarga Lewi yang kawin dengan orang Lewi ini tadi. Maka itu saudara, saya paling gak suka orang Kristen ikut KB. Berdosa saudara. Kalau pernikahanmu benar, engkau punya anak sampai 43 pun gak akan kerepotan nasi makan. Sebab itu anak-anak hebat semuanya. Katakan amin. Tapi kalau engkau orang berdosa, KB lah sampai mati. Saya setuju itu. Sebab punya satu saja jadi bajingan itu anak nanti. Karena gak benar orang tuanya. Ngerti? Ini firman Tuhan. Salah seorang teman saya pendeta, dia buat penelitian untuk zaman Pak Harto, saudara. Dia marah. Saya bilang, kenapa kamu marah sama Pak Harto? Buat sama Pak Harto, ya kenapa? Lihat, setiap kali ada pemenang hadiah KB, rata-rata nama Kristen. Saya baru sadar betul juga, itu gobloknya orang Kristen. Yang itu nggak pernah menang, anaknya banyak terus. Yang Kristen dijajah seperti zaman Musa, zaman Israel di Mesir. Dengar saudara. Kalau saudara baca bukunya Rebecca Brown, menjadi bencana kemuliaan. Semua alat KB ternyata dari iblis untuk membunuh keturunan ilahi anak-anak sulung ini. Maka itu anak Tuhan, jangan takut punya anak. Jangan takut. Saya aja bisa mengawinkan 11 pasang dalam 2 bulan. Coba bayangkan. Kenapa masih takut? Renungkan itu baik-baik. Karena Tuhan mau. Kalau saya cerita ini, izinkan saya nanti ngomong soal pelayanan ini. Nanti 24 Januari ini anak saya wisuda lagi. Itu S2 di Gajah Mada, Jogja. Nah, saya hitung kalau ini wisuda lagi berarti yang ke-26. Saya sudah luluskan S2 anak-anak saya. Orang kaya mana yang punya anak 26 S2 semua? Banyak S1 sudah berapa ratus, saya nggak ngitung. Yang doktor sekarang S3-nya sudah 2 yang kuliah. Satu di Prancis Selatan, satu di Boston, Amerika. Dan kemarin saya ketemu anak saya di Bandung. Dia akan ngambil S3. Kalau enggak di Pajajaran, ya di Universitas Jogja, di Yogyakarta nanti. Lagi tunggu mana yang diterima nanti. Yang satu pilot sudah selesai, nanti bulan ini akan pulang ke Indonesia. Saya sekolah di Amerika. Kami diberkati Tuhan, enggak takut punya anak banyak. Karena saya percaya, kalau kita hidup benar di hadapan Dia, dan bawa anak-anak itu luar biasa. Yang dokter anak saya sudah 10 orang.
8 dokter umum, 2 spesialis. Bayangkan, saya cerita ini kenyataan, maka itu jangan takut punya anak banyak. Enggak ada yang ngamen wedi kabeh, dasar pelit kamu. Dah gitu aja. Jangan takut saudara, jangan takut. Inilah Tuhan kita, yang sungguh-sungguh Tuhan mau dia dipermuliakan lewat kita. Jadi di surga sekarang masih ada sekian banyak, itu rahasia Tuhan jumlahnya. Tapi itu orang-orang hebat. Nah, ketika waktu Tuhan tiba untuk orang-orang yang ditetapkan Tuhan sejak dunia belum ada, itu lahir di dunia pada generasi masing-masing mereka. Maka Tuhan cari orang tua mana yang cocok untuk anak ini, untuk yang itu, untuk yang mana lagi. Mengerti maksudnya? Kalau seorang menikah dengan benar dan hidup dengan benar, percayalah, akan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Setuju punya anak banyak? Awas ya, nggak berani. Itu anak-anak yang hebat akan memberkati dunia itu nanti, saudara. Dan setan akan dikalahkan. Saudara, jadi Tuhan masih mencari suami istri yang jadi papa mama untuk anak-anak yang hebat itu tadi. Sungguh anak itu akan ngerepoti saudara. Yohanes 1:13. Coba buka ayat itu. Saudara, begitu mengagumkan firman itu. Saya cukup lama merenungkan ayat itu. Tambahkan satu kata di depan kata pertamanya ada. Yohanes 1:13. Ada orang-orang yang diperanakan, yang dilahirkan bukan dari darah dan dari daging, dan juga bukan dari keinginan seorang laki-laki. Ngeri sekali itu anak. Apa itu nanti? Tapi yang dilahirkan karena keinginan Papa di surga. Wah, saya bingung lagi. Kalau cuma orang tunggal, itu pasti Yesus karena ayat 12-nya. Tapi ini jamak orang-orang. Saya pikir ini siapa lagi? Sampai pada suatu hari, saudara, setelah sekian teman saya, ya, coba cek apa yang saya katakan ini. Saudara pasti akan menemukan hal yang sama. Di banyak keluarga Kristen, sebelum mereka lahir baru, walaupun sudah Kristen, itu sudah punya anak. Tapi suatu hari mereka bertobat, lahir baru, berjumpa Yesus. Dan anak mereka sudah 2, sudah 3, pokoknya sudah gede-gede lah. Dan kebanyakan setelah itu Tuhan beri bonus 1 anak lagi. Pada ketemu teman-teman seperti itu, coba cekin. Nah, saya mulai meneliti itu mereka, terus baru ayat ini nyambung. Jadi ayat ini muncul dulu berapa waktu sebelumnya, saya nggak ngerti kenapa begini. Siapa orang-orang ini? Bagaimana ada orang-orang punya anak nggak pakai hawa nafsu? Karena eros itu perlu untuk suami istri. Wah, saya bingung juga, saya biarkan nanti saya pasti akan ketemu. Nah, sampai suatu hari ketika ada kira-kira 5 atau 6 keluarga teman saya yang punya anak bonus. Sebab mereka sudah punya anak gede-gede, lahir baru punya anak lagi. Lalu masing-masing orang tua itu cerita. Semua anak bonus itu hebat-hebat. Baik intelektualnya, baik kerohaniannya, baik karakternya. Saya mulai mikir loh, kok bisa sama semua ini anak-anak ini? Kenapa? Yang istilah Belanda anak komorja itu, anak yang gak dipikirkan atau muncul. Kenapa kok bisa hebat-hebat? Tiba-tiba ayat ini muncul lagi. Dia berkata, Daniel, itu yang kamu cari. Hah? Saya kaget. Jadi ketika, maaf kalau saya pakai bahasa umum ini, ketika papa mamanya melakukan hubungan suami istri, itu karena suami istri nggak mikir macam-macam. Mereka pun nggak mikir ada anak lagi. Mereka sudah pikir nggak mau punya anak kok. Berarti Tuhan yang mau anak itu ada. Betul tidak? Karena mereka kan nggak mikir, bukan nolak loh. Tidak mikir kalau ada lagi. Ternyata itu anak-anak hebat. Betul nggak? Pernah teman-teman yang sudah cek seperti itu? Rohaninya, manisnya anak itu, karakternya, pinternya. Itulah anak-anak yang dilahirkan tanpa hawa nafsu dan tanpa kehendak darah. Tapi Tuhan yang menghendaki ada anak. Jadi sampai hari di surga masih berapa jumlahnya kita nggak tahu, itu rahasia surga. Tapi yang penting siapkan diri dalam masuk pernikahan kudus. Engkau anak-anak Tuhan, siapkan diri. Kembali ke Yeremia 1 fase kedua ayat 5 tadi. Dan aku telah, yang perlu dipelajari Yeremia 1 ayat 5 secara tata bahasa adalah tensesnya, ya, tata bahasanya. Tiga-tiganya menggunakan kata telah, dan telah. Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Coba bayangkan, ini fase kedua.